Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lina Oktavianti, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kepribadian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kepribadian itu sendiri. Secara umum, kepribadian atau personality itu merujuk kepada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Namun, pengertian ini cenderung bersifat umum dan sangat luas sehingga para ahli psikologi menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian dari kepribadian ini sendiri. Nah, para ahli itu diantaranya ada Browner. Nah, Browner ini menyatakan bahwa tingkah laku manusia adalah gerak-geri suatu badan, sehingga kepribadian dapat dikatakan sebagai corak gerak-geri suatu badan manusia. Berbeda dengan George Kelly yang menyatakan bahwa kepribadian itu sebagai cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan Golden Alpen merumuskan kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Dan yang terakhir ada Sigmund Freud yang memandang kepribadian sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yakni ID, ego, dan superego. Selanjutnya ada unsur-unsur kepribadian. Yang pertama ada pengetahuan, yakni pengetahuan individu itu terisi dengan fantasi, pemahaman, dan konsep yang lahir dari pengamatan dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang berada dalam lingkungan individu tersebut. Selanjutnya ada unsur perasaan, yakni suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Yang terakhir, unsur kepribadian naluri. Nah, kemauan yang sudah merupakan naluri pada setiap manusia itu ada di antaranya bertahan hidup, kemudian ke naluri untuk seks, makan dan minum, berinteraksi, estetika, berbakti, dan meniru sekitar. Selanjutnya ada materi dari unsur-unsur kepribadian. Yang pertama ada beragam kebutuhan organik diri sendiri. Nah, beragam kebutuhan dan dorongan psikologi diri sendiri ini dan beragam kebutuhan serta dorongan organik maupun psikologis sama manusia selain diri sendiri ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang tadi dipenuhi atau tidak dipenuhi individu yang bersangkutan, sehingga memuaskan dan bernilai positif baginya atau tidak memuaskan dan bernilai negatif. Dan yang kedua ada beragam hal yang bersangkutan dengan kesadaran individu akan identitas diri sendiri atau identitas aku. Nah, baik aspek fisik maupun aspek psikologinya, dan segala hal yang menyangkut kesadaran individu mengenai beragam kategori manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda, zat, kekuatan, atau gejala-gejala alam, baik yang nyata maupun yang gaib itu, yang ada di sekitarnya itu merupakan bagian dari hal-hal yang bersangkutan dengan individu. Selanjutnya ada berbagai macam cara untuk memenuhi, memperkuat, berhubungan, mendapatkan, atau menggunakan beragam kebutuhan dari hal-hal yang disebutkan di atas tadi, sehingga tercapai keadaan yang memuaskan dalam kesadaran individu yang bersangkutan. Nah, pelaksanaan dari berbagai macam cara itu terwujud dalam kegiatan orang sehari-hari. Selanjutnya ada tipe-tipe dari kepribadian. Tak asing kita mungkin sudah sering mendengar mengenai tipe-tipe dari kepribadian ini. Yang pertama itu ada tipe sanguinis, kemudian melankolis, pragmatis, dan juga koleris. Nah, orang tipe sanguinis ini rata-rata memiliki ciri-ciri itu mereka itu kuat, bersemangat, mempunyai gairah hidup, serta dapat membuat lingkungannya itu gembira dan senang. Namun tipe ini memiliki hal negatif atau sisi-sisi yang kurang baik, yakni cenderung impulsif, kemudian bertindak sesuai emosi atau keinginannya. Jadi orang-orang tipe ini juga sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Selanjutnya ada tipe melankolis yang biasanya berciri-ciri itu orang yang tipe melankolis ini terobsesi dengan karyanya yang paling bagus atau paling sempurna gitu, paling perfect. Kemudian mereka juga mengerti estetika keindahan hidup, perasaannya sangat kuat dan sangat sensitif. Nah, orang dengan tipe melankolis ini memiliki kelemahan, yakni sangat mudah dikuasai oleh perasaannya, atau kita sering mengenalnya itu baper ya, baperan. Dan orang ini cenderung perasaan
perasaan gitu untuk mendasari kehidupannya. Jadi apapun keputusan yang menyangkut hidupnya itu mereka dasari dengan perasaan mereka. Tipe selanjutnya ada koleris. Nah, tipe orang ini memiliki ciri-ciri cenderung berorientasi pada pekerjaan dan tugas. Mereka juga mempunyai disiplin kerja yang sangat tinggi, mampu melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Namun, mereka juga memiliki kelemahan, antara lain kurang mampu merasakan perasaan orang lain. Mereka kurang peka gitu. Terus mereka juga kurang mampu mengembangkan rasa kasihan kepada orang yang sedang menderita dan perasaannya kurang bermain. Selanjutnya tipe phlegmatis. Nah, orang jenis ini memiliki ciri-ciri itu tenang, kemudian gejolak emosinya tuh tidak tampak. Misalkan dalam kondisi sedih atau senang, mereka tuh tidak kelihatan gitu kalau mereka sedang sedih atau senang. Dan orang ini juga cenderung bisa menguasai dirinya dengan baik dan lebih introspektif. Mereka juga memikirkan ke dalam dan mampu melihat atau menatap dan memikirkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Mereka seorang pengamat yang kuat, kemudian penonton yang tajam, dan pengkritik yang berbobot. Namun seperti halnya tipe-tipe yang lain, tipe pragmatis ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain ada kecenderungan untuk mengambil mudahnya dan tidak mau susah. Mereka ini kurang mau berkorban demi orang lain dan cenderung egois. Nah, selanjutnya ada aneka ragam kepribadian. Nah, yang pertama itu ada aneka ragam kepribadian individu. Nah, kenapa kepribadian individu itu sangat beragam dan kompleks, nggak ada yang sama satu sama lain. Mungkin ada yang sama berapa, Tapi pasti ada satu atau dua hal kecil yang membedakan antara satu sama lain. Nah, ini karena setiap orang itu memiliki pengetahuan, kemudian budaya, tradisi, sikap, dan sifat yang beda-beda. Maka dari itu, hal-hal di luar itu, faktor-faktor eksternal itu juga mempengaruhi daripada kepribadian mereka sendiri. Dan hal-hal internal dari mereka sendiri juga bisa membentuk kepribadian mereka. Selanjutnya ada kepribadian umum. Nah, untuk kepribadian umum ini, misalkan di kepribadian umum masyarakat Bali, ketika seorang antropologi melihat masyarakat Bali, mereka datang ke sana menemukan sambutan yang baik. Mereka akan menuliskan bahwa masyarakat Bali itu ramah, kemudian setia, dan hal-hal yang baik. Namun jika mereka memiliki kesan yang buruk terhadap masyarakat Bali, mereka akan menuliskan bahwa masyarakat Bali itu cenderung kasar, tidak sopan, dan hal-hal buruk lainnya. Ini tergantung bagaimana seorang antropologi memandang dari kepribadian secara mayoritas masyarakat di suatu daerah. Selanjutnya ada kepribadian barat dan timur. Nah, kita pasti sering banget mendengar mengenai kepribadian barat dan kepribadian timur ini. Kita itu dicap sebagai orang-orang timur yang masih kental akan hal-hal mistis, kemudian juga terkenal dengan ramah tamahnya, baiknya, kemudian kulitnya yang eksotis gitu, dan kepribadian-kepribadian lainnya. Mereka juga sering masih ada gotong royong dan saling membantu satu sama lain, berbeda dengan kepribadian barat. Nah, kepribadian yang barat ini mereka cenderung individualisme, hanya mementingkan diri sendiri, dan juga hedonisme. Mereka juga cenderung boros ya, dan juga kurang ramah tamahnya. Selanjutnya ada dari setiap kepribadian tadi, sanguinis, melankolis, koleris, pragmatis dalam menyelesaikan suatu konflik. Yang pertama ada koleris. Nah, dalam menghadapi suatu masalah, tipe koleris ini sebaiknya mulai berbagi keluh kesahnya kepada orang lain gitu kan. Selanjutnya ada sanguinis, dan saran bentuk tipe sanguinis ini sebaiknya mereka harus lebih bisa mengontrol mood lagi serta emosinya agar tetap stabil, karena dalam menghadapi suatu masalah itu kita harus tenang gitu dan kepala dingin, tidak boleh dengan suasana yang masih marah, perasaan masih marah gitu. Selanjutnya tipe melankolis. Nah, tipe ini nih harus lebih percaya diri dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada, karena itu hanya akan membuang-buang waktu mereka saja. Yang terakhir ada tipe pragmatis. Nah, dalam menghadapi suatu masalah atau konflik, tipe ini cenderung menghindar seakan lari dari masalah. Nah, ini nggak bagus ya. Tipe ini harus lebih terbuka atas apa yang ia rasakan atau apa yang ia tidak suka, dan harus lebih bisa bertanggung jawab.
Nah, ada instrumen untuk mengetahui kepribadian teman-teman bagi teman-teman yang ingin tahu gitu ya. Ada linknya di sini, bisa langsung dicek, ini bisa diakses dari Google maupun browser internet yang lainnya. Nah, jadi kesimpulan dari materi kepribadian hari ini adalah kepribadian itu bisa dipahami dari dua hal. Yang pertama, kepribadian menurut kehidupan sehari-hari atau personality, yaitu merujuk kepada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Dan yang kedua dari para ahli psikologis, yang diantaranya pendapat dari Josh Kelly, yang mengungkapkan bahwa kepribadian merupakan cara yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan dari materi yang tadi, terdapat 4 jenis atau 4 tipe kepribadian manusia, yaitu koleris, sanguinis, melankolis, dan pragmatis. Dalam kepribadian ini ada unsur-unsur yang membentuknya, di antaranya ada pengetahuan, kemudian perasaan, dan dorongan naluri seperti yang sudah dijelaskan tadi. Berbagai isi dan sasaran dari pengetahuan, perasaan, kehendak, dan keinginan kepribadian, serta perbedaan kualitas hubungan antara berbagai unsur kepribadian dalam kesadaran individu tadi, menyebabkan adanya beragam struktur kepribadian pada setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Sehingga setiap individu pasti memiliki kepribadian yang unik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon mahfirahnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.